Bacaan dari Injil Lukas. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika keluarga saya mengadakan sebuah rekreasi di sebuah pantai, saya melihat ada beberapa perahu yang mengajak anak-anak di pantai itu untuk berkeliling di tengah laut. Melihat hal itu, saya tertarik supaya saya juga jalan-jalan ke tengah laut itu. Lalu dengan cepat saya memanggil salah satu perahu yang ada di tepi pantai itu untuk membawa saya dan saudara-saudari saya yang lain jalan-jalan ke tengah laut. Singkat cerita, saya dan saudara-saudari saya langsung naik ke dalam perahu tersebut. Dan dari kejauhan saya melihat adik bungsu saya ikut bersama kami. Tetapi saya langsung menolak kedatangannya supaya ia jangan naik ke atas perahu tersebut. Mengapa saya menolaknya? Karena saya melihat badan adik saya yang bungsu ini cukup tinggi dan gemuk. Lalu saya takut, jika ia naik bersama kami di dalam perahu itu, pasti akan tenggelam karena berat badannya lumayan berat daripada kami semua. Lalu adik saya pergi dengan sedih, kembali duduk di pondok dan tidak ikut bersama kami. Berbeda dengan sikap Simon Petrus yang tadi kita dengar dalam sabda Tuhan pada hari ini, di mana ketika ia telah lelah mencari ikan sepanjang satu malam, dan ketika Yesus datang untuk naik di atas perahunya, ia tidak menolak kedatangan Yesus. Dan yang lebih menarik lagi, Simon Petrus melaksanakan apa yang disabdakan Tuhan kepadanya. Ketika Yesus meminta ia untuk menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam, ia mengikuti perkataan Yesus. Padahal
Jika dilihat dari sisi pengalaman, yang lebih paham bagaimana cara menangkap ikan itu adalah Simon. Mengapa? Karena memang pekerjaannya adalah sebagai seorang nelayan. Tetapi ia tidak memegahkan diri. Ia mau melaksanakan perkataan Yesus. Sehingga dari ketaatan yang ia lakukan itu menjadi jalan bagi Yesus untuk menunjukkan kemuliaannya dengan memberikan hasil yang berlimpah-limpah kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sikap menolak kehadiran Yesus dalam hidup kita pasti sering kita lakukan lewat tindakan sederhana kita. Seperti kenyamanan pada sikap sombong, cuek, mudah marah, menghakimi, dan masih banyak lagi. Saya secara pribadi, jika ada sesama saya yang datang mengingatkan saya dari kenyamanan-kenyamanan yang tidak baik ini, maka teguran itu tidak akan mudah untuk saya terima, apalagi untuk saya laksanakan. Tetapi melalui teladan Simon Petrus dan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini, maka marilah kita belajar untuk mau membiarkan Yesus mengendalikan perahu kehidupan kita lewat sesama manusia yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan takut apabila Yesus naik di dalam perahu kehidupan kita, karena kehadirannya tidak menambah beban yang membuat perahu kita tenggelam. Tetapi kehadiran Yesus akan menjadi nakoda yang handal yang akan membawa kita pada kehidupan yang berlimpah-limpah. Amin.